Oke, jumpa lagi di Total Politik. Kali ini episode yang agak aneh, yang agak unik buat gua sendiri. Dan gua mendatangi seorang tokoh yang dikenal sebagai tokoh Betawi, ya, yang sudah hidup dalam berbagai zaman politik, berbagai zaman kepemimpinan politik di Indonesia, dan juga mengikuti berbagai macam dinamika sejarah. Sebagai menantunya orang Betawi, Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Oh, mentua Betawi ya? Iya, mantunya orang Betawi kita. Iya, Bapak orang Mando. Iya. Ya, tukaran kita. Iya. Kita tukeran. Iya. Nah, terima kasih nih, blessing banget. Saya baru tahu nih ternyata Bapak orang Semando. Iya. Oke. Nah, B, sebagai pemerhati kebudayaan, B, ini lagi heboh nih soal kemarin saya kan sempat wawancara sama Bang Ade Armando. Ya, satu alma mater juga sama kita nih, B, gitu kan. Dan salah satu isu yang diceritakan Bang Ade Armando adalah kebudayaan Minangkabau itu akarnya dari Hindu Buddha. Tapi kok nggak ada orang Sumatera yang Hindu dan Buddha sampai hari ini yang paling nggak jejaknya nggak ada. Sejauh kehidupan saya yang baru seumur jagung ini, Be. Gimana menurut Babe? Iya, kan mesti ada disebutkan contohnya yang mana. Karena adat Minangkabau itu pertama garis matrilineal. Itu di Buddha mana ada matrilineal? Ini yang paling pokok kan? Iya, di Buddha yang sebelah mana? Kan ada Hinayana, Mahayana. Apa Hinayana, apa Mahayana. Jadi harus ada dasar bicara. Kalau Minangkabau itu pengaruhan dari Asia Barat, pengaruhan dari Afrika Utara itu besar. Dari Kaukasia juga besar. Bukan Minangkabau saja, bangsa Indonesia pengaruhannya yang datang itu dari sana. Sekarang kalau kita menggunakan teori migrasi ya, kalau dia bilang itu Hindu Buddha, dari daerah mana dia datang? Ya kan? Kamboja mungkin gitu kan? Kamboja kapan? Kamboja itu makmur adalah kerajaan Champa itu pada abad 10 dan dia Islam. Ketika itu 10 sudah Islam rasmi menjadi kerajaan Islam pada abad 12. Champa itu. Yang ibu katanya Sriwijaya. Jadi kalau ada ketemu prasasti, ya kan, jangan kita aku prestasi orang sebagai kita punya. Bisa saja ditempatkan di sini karena di situ ada komunitas Champa di sini. Oke. Begitu. Berarti ini soal migrasi penduduk ya. Soal migrasi, teori migrasi yang lain tuh orang harus ada perbekalan untuk datang kemari. Kalau dibilang India itu kapan datang ke sini? Dia baru abad 19 karena permasalahan ekonomi. Nggak mudah pergi ke selatan itu. Dia harus menempuh jalan ke Malabar atau Kerala lebih dulu, itu harus ada angkutan di situ. Ya kan? Lebih mungkin yang tercepat datang kemari adalah orang Sri Lanka, tapi itu pun baru setelah Ottoman 1453. Di situ muncul zona ekonomi Kolombo, ya. Baru bisa itu berpergian. Jadi harus ada pakai variabel ekonomi, harus dimasukkan di situ. Apalagi dalam teori migrasi nggak bisa. Tapi ada juga yang berpandangan gini, Be. Orang Minang itu makan rendang gitu misalnya. Rendang ini kan kari nih. Iya. Ini kayaknya pengaruh India nih. Kalau itu banyak, kalau sudah kari ya, itu martabak misalnya. Martabak itu dari Kaukasia ya. Kaukasia, lantas kari itu makanan-makanan juga makanan-makanan perantau sebenarnya supaya awet. Siapa orang yang banyak berkelana itu dia bawa kari. Nggak harus India gitu. India kagak berkelana. Iya. Yang berkelana orang yang ada duit. Kalau nggak ada duit nggak bisa berkelana. Iya, benar. Kalau India Selatan, orang-orang Malabar Kerala, ya iya karena Malabar itu zona ekonomi. Iya. Gitu. Kayak tadi yang Babi bilang tadi. Iya. Zona ekonomi ini yang menjadi basis persebaran migrasi gitu. Persebaran migrasi dan persebaran bahasa.
persebaran peradaban. Nah, Minang di mana zona ekonominya? Itu di Palalawan. Jadi Pelalawan. Sungai Kampar, Iya, muara ini Sungai Riau Kampar. sekarang ya. Muara Sungai Kampar, lantas dia bisa tembus ke Malaka. Karena itu banyak ya, antara lain yang saya tahu salah seorang sah bandar di Jakarta, zona ekonomi Jakarta itu adalah orang dari Minangkabau. Namanya Kasim. Tapi di sini dikenal sebagai Waitem. Hitam tuh artinya jagoan. Oke, hitam tuh jagoan. Dia orang Minangkabau. Terkenal sah bandar yang salah satu yang terkenal adalah Waitem. Ternyata namanya Kasim. Dia orang Minangkabau. Itu yang menginspirasi mungkin orang Minangkabau bermigrasi juga ketika itu gitu ya. Paling luas ya migrasi orang Minangkabau itu dia juga kalau ada seorang alumni UI ya mengatakan bahwa Islam baru masuk Minangkabau itu abad 15. Akhir abad 14, 1390 rombongan Minangkabau itu ke Filipina Selatan menyebarkan Islam dipimpin oleh Bagindo Ali. Iya, udah. Dalam logat Tagalog dibacanya Bagindo Ali. Oke, Bagindo Ali. Iya. Itu kemudian dia bikin zona ekonomi sampai ke Sabah, lalu dia bikin kerajaan yang namanya Kerajaan Sulu. Itu orang Sulu. Oh iya. Itu abad 14. Dia sudah menyebarkan Islam. Nah, tapi ada nama Aditya Warman misalnya yang menjadi raja di. Iya, Aditya Warman yang pertama. Patung itu kalau ngelihat ketinggiannya itu Babylon. Apakah itu ada kaitan dengan Aditya Warman? Karena Aditya Warman itu adalah bukan raja, dia adalah Perdana Menteri. Patiahnan Sabah. Karena biasa itu waktu ya ada tradisi di Mesir juga ada Persia dari abad 5-6 sebelum Masehi. Ada orang hebat di Persia sebagai Perdana Menteri nanti di franchise masuk jadi Perdana Menteri Mesir. Jadi kayak transfer pemain gitu lah ya. Transfer pemain. Kalau di sepak bola itu raja yang hebat di Negeri Sembilan nanti Nini Mama itu dulu sebenarnya untuk parlemen ya, MPR kalau bahasa sekarang. Itu diminta oleh Nini Mama, ini nanti kalau udah selesai tugas di Negeri Sembilan jadi Raja Pagaruyung. Dan juga sebaliknya Raja Pagaruyung yang hebat diminta oleh orang sana. Itu biasa. Jadi Aditya Warman dugaan saya orang Campa. Kenapa? Karena Campa berbahasa Melayu. Kalau dia berbahasa Khmer, dia komunikasinya sama menteri-menteri yang lain bahasa apa? Iya, benar. Itu soal-soal teknis seperti ini, orang-orang yang merasa dirinya mengerti sejarah, dia tidak hiraukan. Harus dong, dia ngomong pakai bahasa apa? Iya. Paling sedikit Aditya Warman, apakah dia Campa? Bisa juga dia Patani. Patani juga kerajaan. Thailand, siap. Thailand, ya. Bisa ada kerjasama itu. Sangat mungkin sebelumnya atau sesudahnya ada orang Minangkabau yang Patiahnan Sabah, yang Perdana Menteri di Pagaruyung, dia menjadi Perdana Menteri entah di Patani, entah di Campa. Berarti nggak seperti logika Majapahit Sumpah Palapa yang menguasai seluruh Asia Tenggara. Yang pertama gitu. Sumpah Palapa itu palapa kan pelepah, ya kan? Pelepah pisang, pelepah kelapa, ya kan? Kata Gajah Mada, sebelum menguasai ini itu saya nggak akan pelapa. Nggak menguasai apapun, siapa yang doyan sama pelepah pisang? Jadi itu dijadikan sumpah saja udah aneh. Ya kan? Bukan kelapa ya itu palapa itu. Pelepah. Iya, pelepah. Seperti kita. Gua pokoknya sebelum gua jadi guru besar, misalnya Ari bersumpah, gua kagak mau makan asbak. Jadi guru besar kagak jadi guru besar juga asbak kagak dimakan. Siapa juga yang sampai gua makan asbak. Jadi itu teks sumpahnya aja udah aneh. Jadi saya menolak gitu sumpah babat atau serat pararaton. Menurut saya bikin-bikinan aja. Kalau sumpah gudeg masih lebih mungkin. Bisa. Nggak mau makan gudeg, nggak mau makan gado-gado, bisa. Kalau nggak mau makan asbak, itu kan nggak bisa jadi kalimat sumpah. Iya, benar. Gitu. Jadi begini ya, Majapahit itu tidak seperti apa yang diceritakan Babat. Majapahit dikatakan menguasai Asia,
pernah menguasai Singapura, itu nggak ada jejaknya. Di mana dia menguasai. Dan Majapahit itu wilayahnya Trowulan, Kediri, situ saja. Pelabuhan pun zona ekonomi, dia nggak berkuasa. Seperti Ranggalawe, itu sah bandar Tuban. Zona ekonomi itu berdaulat sendiri. Ya. Nggak, Dia, bukan pelabuhan dia. dia punya otonomi ya. Ada otonomi, paling ada hubungan fungsional. Nah, saya nggak mengerti kok sehebat itu ya digambarkan. Bukan artinya saya kecilkan Majapahit ya. Tapi Majapahit, pertanyaan saya, perbuatan dia untuk kesejahteraan rakyat mana? Emang nggak ada, Be? Kagak ketemu buktinya. Buktinya yang nggak ketemu. Nggak Ya. ketemu. Mungkin ada, tapi buktinya Nggak ketemu. Tapi kalau saya cerita, Pagaruyung apa ada? Dia membuat jalur dagang Minangkabau masuk Sungai Kampar, Palalawan masuk ke Malaka. Ya, langsung ya. Ya makanya itu saya temukan gambar-gambar abad 19, abad 18, anak-anak Melayu itu termasuk anak Minang tuh kalungnya saja sudah sekitar kira-kira sekitar setengah kilo ada. Dia memakai kalung emas. Emas. Kita lihat orang-orang Minang pakaian adatnya. Iya, Suntiang, Emas, iya. Ya kan? Bukan Minang aja. Zona ekonomi Lampung juga sama. Yang apa namanya tuh? Iya. Apa sih? Iya, itu sama. Nah, kita ini sebenarnya harus istilah saya rekonstruksi sejarah ya. Direkonstruksi lagi sejarah. Dikatakan dulu orang Indonesia yang masuk agama pertama abad keempat adalah agama Hindu. Kerajaannya Tarumanegara. Rajanya namanya Purnawarman. Ya. Nah, kalau Tarumanegara itu lokasinya di mana? Tidak jelas. Anda mengatakan Purnawarman dari mana? Prasasti, Sukapura, Tanjung Priuk. Ya. Oke. Itu Raja Khmer abad 13. Untung aja negeri Khmer, penguasa Khmer itu berpegang kepada solidaritas ASEAN. Nah, rajanya diaku sebagai raja di Indonesia gimana? Iya. Ya kan? Jadi orang Jawa kata pak ewuh dah. Ya, Indonesia kayak kekurangan raja aja. Raja Khmer diaku. Gini kalau gitu ketika negara ini didirikan gitu ya, waktu itu apa kita nggak punya alternatif narasi lagi selain Majapahit waktu itu? Kenapa alternatif narasi ini nggak bisa menjadi cerita mainstream ketika itu, Be? Begini ya, Selain Majapahit nih, gitu. Majapahit itu babatnya banyak. Oh, okay. Jangan salah. Ya. Rupa-rupa babat dia, ya kan? Ada itu, dan campaign terhadap Majapahit luar biasa, melebihi kenyataannya. Dia kan nggak ada kesejahteraan rakyat, nggak ada. Dia asik perang sesama mereka sendiri, dan sampai bubar begitu aja. 1478 kan dibubar begitu aja, nggak ada kabar lagi. Iya. Ya kan? Jalan sendiri-sendiri aja. Iya, bubar aja, selesai. Jadi itu terlalu dibesarkan. Kalau kembali kepada tema kita soal Minangkabau, dia akhir abad 15 itu Raja Sulaiman rombongan migran kedua yang pergi ke Filipina. Itu ada disertasi dari Muhtar Naim Universitas Andalas. Iya, Pak Muhtar. Iya, ada. Dia meneliti itu, dan memang Raja Sulaiman ada patungnya, ada gate yang dia buat. Ada bukti. Sekarang beliau tinggal di Ciputat. Masih ada. Pertanyaan saya itu oke, saya nggak menolak. Anda buktikan mana buktinya Majapahit itu berkuasa, ya kan? Sama juga dengan Sriwijaya. Di mana lokasinya sampai sekarang nggak ada. Yang dia pakai prasasti itu prasasti yang sebenarnya itu prasasti dari Khmer, menceritakan tentang Malay-Ur. Malay-Ur itu adanya di provinsi utara Kamboja. Kata Kodes yang merupakan ahli Sriwijaya itu adanya di Jambi. Gak ada di Jambi tempat bernama Malay-Ur. Dari Malay-Ur lah timbul kata Melayu. Nah, Anda sekarang mau bicara tentang garis Melayu ya.
garis Melayu itu peredarannya adalah dari zona-zona ekonomi. Ini yang nggak disinggung oleh sejarawan. Dia nggak berpikir sebuah teritori seperti halnya Majapahit yang ada teritori jelas gitu. Tapi kalau Melayu, Syah Bandar ini ya Melayu gitu Ya. ya. Oke. Jadi kita bicara Banda itu artinya zona ekonomi Banda Aceh. Kita bicara Belawan, kita bicara Dumai, ya kan? Lalu kita bicara Bandar Lampung. Di sisi sebelah Samudra Hindia memang pelabuhan-pelabuhan di situ nggak bisa disinggahi, ya kan? Sisi Samudra Hindia. Nah di Jawa, Jakarta itu zona ekonomi. Ya bandar. Bandar. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku pangeran, bakal apaan lo jadi pangeran di Jakarta? Ya di Jakarta siapa perlu duit. Iya kan? Iya. Pangeran Jayakarta, bakal apaan dia di sini? Iya. Kagak ada giniannya, kagak dianggap orang. Iya benar. Yang main ginian. Iya kan? Samarang itu bandar. Lalu yang tadi saya sebut sudah Tuban, Gersik, Panarukan, Pasuruan. Ya. Kita bicara tentang Pinrang di Sulawesi Utara, bicara tentang Pinrang di Sulawesi Selatan, Amurang Sulawesi Utara, lalu Banjar di Banjarmasin, lalu Saparua, lalu Banda Neira, lalu Raja Ampat. Itu semua zona ekonomi. Ikatan mereka adalah bahasa Melayu. Oke. Mereka juga terikat oleh hukum Melayu karena transaksi di pelabuhan itu pakai hukum. Makanya ada istilah dulu Melayu pasar gitu. Yes. Oke, bukan Melayu kerajaan. Iya. Bukan Melayu pemerintahan tapi Melayu pasar. Right. Gitu. Nah, itulah sudah. Jadi sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober ya, jauh pada abad sukses ya atau berjayanya zona ekonomi mulai abad 12. Itu bahasa Melayu sudah beredar. Oke, ya. Begitu itu yang penyebarannya kayak begitu. Itu yang tidak pernah disinggung dalam buku-buku sejarah tentang Indonesia. Nah, berarti bahasa Melayu ini jadi bahasa nasional itu karena sudah merata orang gunakan itu. Menggunakan itu udah merata by nature ya. By nature. Ekonomi itu nature-nya akan membawa budaya, akan membawa bahasa juga, gitu kan. Nah, dalam konteks ini, imajinasi kan kalau kita bicara konsep negara ada tokoh-tokoh sejarawan macam Benedict Anderson gitu ya. Babe tentu pernah baca gitu ya. Pernah bilang Indonesia itu adalah komunitas yang dibayangkan gitu kan. Jadi orang membayangkan karena kita beda-beda semuanya kan. Nah, jadi balik lagi ke soal pembahasan Babe di awal. Kenapa narasi soal Syah Bandar ini kalah dengan cerita Majapahit di dalam pertarungan pembentukan konsep negara kita gitu. Oh iya, nah itu pertanyaannya. Karena begini, ada unsur mistik. Itu orang lebih tergoda. Kalau kita bicara zona ekonomi, maka lebih konkret dan lebih objektif. Kita bicara parameternya jelas, indikasinya jelas. Kalau bicara orang lebih suka dengan kerajaan itu ada kesaktian raja-raja. Kita nggak bicara tentang kesaktian Syah Bandar. Ya, mistifikasinya. Kita masa bicara tentang kesaktian Syah Bandar nggak ada. Ya kan? Berapa banyak bahasa yang dikuasai oleh Syah Bandar itu kita bicara. Oke. Jadi sebagai sebuah panduan praktis bahasa Melayu dipakai. Tapi secara ideologis, secara politis kita dikuasai oleh narasi yang sangat bias Majapahit gitu ya berarti ya. Karena tadi tidak ada cerita kesaktian tadi. Tidak ada kesaktian dan tidak ada fakta bahwa itu kerajaan besar pada zamannya. Nggak ada fakta. Dalam hal pertarungan berburu emas, dia juga kalah dengan Belambangan. Kalah dengan Belambangan. Belambangan lebih lebih mendulang emasnya lebih banyak. Jadi lebih banyak mistiknya alasan. Orang senang dengan mistik. Begitu. Waktu itu level kita ya di situ. Sebagai orang bicara tentang kehebatan Gajah Mada. Gajah Mada itu diangkat Perdana Menteri umurnya udah 69. Super Babe. Artinya masih gagah fisiknya gitu. Naik kuda ke sana kemari kayak Vasco kan. Dari macan idealis kan.
Sepertinya itu padahal umurnya udah tua. Iya, ceritanya dibuat seperti jadi itu ya. Jadi kita beginilah, sejarah itu logika, kalau nggak logis bukan sejarah. Nggak akan bertentangan dengan logika ya. Harus itu. Itu yang menarik dari ilmu sejarah. Nah, sekarang kan Ben mengatakan apa? Tentang konsep keindonesiaan. Konsep keindonesiaan dari segi mana? Dari segi geografi. Ya kan, dari segi geografi, kalau pelayar Arab menyebut ini adalah Andunisi. Andunisi, ya. Itu dari abad 8. Saya ada satu penyair dari Mesir yang menguraikan itu, kalau nggak salah namanya Fatimah Naud. Yang menguraikan tentang Andunisi, dan King Salman datang kemari menyebutnya Andunisi. King Salman Saudi. Andunisi itu artinya kenegerian Ibu Suri. Kembali yang mengatakan ini adalah konsepnya di matriarkat. Orang yang migran, yang pelayar yang kemari. Iya kan? Bandar. Iya, bandar-bandar yang kemari. Jadi itu nggak bisa dihindari, sudah ada kenegerian. Ada dalam orang Arab lain mengatakan Al-Masyriq Sarkiyah, negeri timur yang paling timur. Karena setelah Indonesia atau setelah Papua, orang Arab tidak pergi melanjut ke Latin Amerika melewati Pasifik. Lebih dekat ya lewat Antartik. Gitu. Jadi sudah ada. Jadi Ben kadang-kadang orang-orang seperti dia itu harus mengindahkan sumber-sumber Timur Tengah tentang Indonesia. Oke, ini menarik nih, karena akhirnya kita mendefinisikan diri kita lebih banyak dengan cara Belanda berpikir dan cara Hindu-Buddha berpikir gitu, naskah-naskah Hindu-Buddha dan Babat ini. Iya. Ya kalau kita di sini Hindu-Buddha, kan pertanyaan saya, kerajaan Hindu yang pertama di India kapan? Ya kan? Kapan dia berdiri? Ya kan, setahu saya kerajaan Islam yang ada di India, Mogul. Ya kan? Karena agama cuma Islam yang mempunyai konsep tentang power system. Jadi balikan ke situ. Jadi tidak sederhana itu kita mengatakan bahwa ada kerajaan Buddha di Palembang gitu kan. Kayak konsepnya Buddha ada tentang power system. Kita harus ke sana pergi. Kalau Islam memang ada, Kristen walaupun dia di dalam biblikal mungkin nggak ada, tapi kan di dalam praktek ya kan, orang-orang Kristen di Eropa ya kan, membangun power system. Nah itu yang harus dipahamin oleh para sejarawan Indonesia. Nah jadi ini balik lagi ke cerita Injil berbahasa Minang tadi yang saya dengan Bang Ade Armando gitu ya. Nah jadi kalau begitu memang menurut analisis Babi memang ini bertentangan gitu ya, penggunaan bahasa Minang dalam Injil ini, atau gimana, Be? Begini ya, budaya Minang gitu. Dulu kita dudukkan dulu Kristen Nesturiat yang berkembang di Lubnan dan Suriah, yang pada waktu itu di bawah kerajaan Palmyra, sudah masuk sini bareng dengan Islam. Islam Tauhid masuk dibawa oleh orang Imarat, orang-orang Oman, orang-orang Irak ke sini. Nesturiat dibawa oleh orang-orang Palmyra, Asia Barat juga. Sini itu udah masuk ya kan. Kemudian mengenai Injil berbahasa Minang, kalau kita lihat dari konsep politik ya, saya kira saya setuju dengan Pak Irman Irawan yang gubernur Sumatera Barat. Ya nggak ada pemeluknya di sini, buat apa dibikin Injilnya gitu kan? Dari pandangan politik. Iya benar. Saya cukup realistis. Pak Prayitno sebagai gubernur bicara begitu, ya kan? Ya keperluannya apa membikin itu, ya kan? Itu ya harus dipertanyakan, keperluannya apa mengetengahkan hal itu, ya kan? Jadi dikembalikan dulu dari titik pandang mana kita bicara. Kalau dari titik pandang sejarah, nggak ada agama Nesturiat cuma di Tapanuli, khususnya Samosir. Nggak turun ke selatan. Nggak sampai ke selatan. Nggak. Ya. Berhenti di daerah Tapanuli aja. Ya.
Itu daerah Rawu tuh ada dikit-dikit lah kalau di Sumatera mungkin di Barat, Rawu ya, mungkin ya. ada. Ah, Mungkin ada. ya, Itu pertanyaan kita. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bicara dari segi sejarah nggak ketemu. Ada persebaran Injil di situ, ya kan. Nah, tentu kita bicara apa sih keperluannya, itu kan tentu yang ditanyakan oleh Gubernur Sumatera Barat, membuat atau mempopularkan Injil dalam edisi bahasa Minangkabau, keperluannya apa, kan gitu. Ya, kita kan di Minang itu punya persoalan genetik, bukan historis lah, trauma historis dengan Islam dan adat gitu misalnya. Jadi kalau ada yang coba mengganggu itu, kita memang ada perasaan terganggu gitu keyakinannya gitu loh, Be. Nah, apa pentingnya itu dieksploitasi lagi untuk hari ini? Oh gitu, begini kalau ya, menurut analisis yang pertama kan masyarakat adat lebih dulu terbentuk. Jadi ada tiga sistem pengelolaan masyarakat di Indonesia. Saya nggak menggunakan kata Nusantara karena itu salah. Nusa artinya sekitar, antara artinya jarak. Tidak mungkin ada negara namanya sekitar jarak. Karena kita susah teriaknya. Hidup sekitar jarak. Hidup sekitar jarak. Kan teriaknya susah. Ya kan? Itu nggak ada. Jadi saya memakai kata Indonesia, Andunisi, itu dari abad ke-8. Indonesia ini boleh dikatakan negara yang sudah terbentuk secara sosiologis ketika orang pelayar-pelayar Arab menamakan itu Andunisi. Tetapi dia mempunyai regionalisme berdasarkan adat. Jadi sebelum ada Pagaruyung itu ada masyarakat adat, ada komunitas adat di tanah datar, karena di situ ada, menurut Bernard Grun ya, Indonesia sudah mengenal teknik pertanian yang maju pada abad ke-5. Nah, berarti adanya batu batikam di tanah datar itu adalah pertanda sudah dilancarkan persawahan modern. Nah, persawahan modern itu diurus oleh komunitas adat. Ya kan? Di mana-mana komunitas adat. Dan komunitas adat tuh tidak kalah hebat dengan power system. Ini kayak Subak di Bali gitu ya. Subak di Bali atau komunitas adat di Tapanuli yang melahirkan si Singamangaraja. Itu kan nggak ada kerajaan tapi dia perang. Atau Patimura, Kapitan Patimura. Kapitan kan kepala adat. Di Saparua dia melawan Belanda. Itu kan perang komunitas adat. Perang di Ponorogo kagak didukung oleh kerajaan Mataram. Sengketanya kan soal tanah ulayat. Iya kan? Adat. Jadi komunitas adat juga hebat. Ini yang alpa, terus terang aja. Sejarawan kita memahami ini. Alpa, bahwa ada 3 power system, bentuknya kerajaan, ada Rasulullah, komunitas adat, ada zona ekonomi. Itu 3 ini sama pentingnya. Dia sama hebatnya. Punya asumsi yang berbeda-beda. Lalu di dalam hal ini itu tetap berjalan beriringan. Kemudian hari komunitas adat itu menjadi pendamping power system. Oke. Kalau zona ekonomi kan hitungannya ekonomi. Iya, mau nggak mau dia otonom. Urusan perut loh. Urusan perut ada urusan apa? Dia punya aturan lain lagi. Aturannya lain lagi, begitu. Itulah kedudukan. Dan perang Padri itu bukan perang adat. Itu yang keliru. Kalau penelitian Inggris ada satu naskah belum sampai 10 tahun lalu, saya lupa pengarangnya, saya udah baca. Christian Dobbin bukan, kalau Australia Christian Dobbin. Bukan Australia, tapi Inggris. Mengatakan itu perdagangan kopi, masalahnya bukan soal orang adu ayam. Ya adu ayam di seluruh Indonesia, itu waktu nggak pakai duit. Sabung ayam tuh ada di mana-mana. Itu kan masalah masalah fun ya, masalah kesenangan aja. Kan orang zaman dulu nggak ada ginian. Kita mesti maklumin dong, ya kan? Kalau dia tuh hiburannya adu ayam. Masa gara-gara adu ayam Pagaruyung diserang? Nah, penelitian terbaru itu perdagangan kopi. Kalau Clifford Geertz bilang itu untuk menjaga harmoni justru katanya. Jadi kawan kita ini Pagaruyung dia memakai pelabuhan Barus ya. Dalam perdagangan kopi. Nah, ada gangguan. Saya
detail lah dalam hal itu nggak enak. Nah itulah terjadi perang. Oke, nggak detail dan nggak enak. Bukannya nahan-nahan ya. Kalau nahan-nahan kan babi ini udah lepas terus tiap rezim nih. Tapi nggak enak. Nggak enak. Ada yang harus dijaga. Harus dijaga. Gitu. Oke, ini gua nggak akan yang jadi yang pertama dan terakhir sama babi. Kalau ada pertanyaan dan komentar dan apa yang ingin gua bahas dengan babi di pertemuan selanjutnya, silakan lu komen di bawah aja ya. Sampai jumpa lagi di konten Total Politik berikutnya. Terima kasih udah ngikutin. Terima kasih, Be. Oke. Sebagai mantunya orang Betawi, Amin. kita harus datang ke sini nih, untuk berguru. Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.